Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Di kesempatan video saya kali ini adalah mau menjawab pertanyaan dari sepupu saya. Dia tanya, Mbak, gimana sih orang Belanda itu? Ya, pertama saya ke sini, kesannya adalah orang Belanda itu baik. Saya keluar sama anjing, kalau pagi saya jalan sama anjing gitu, mereka nyapa duluan. Saya kemarin tuh mencoba untuk diam karena nggak tahu orang sini tuh seperti apa. Saya diam, ternyata mereka nyapa duluan, selamat pagi gitu, atau sekedar halo gitu. Ya, mereka baik banget, nggak membedakan itu negara mana, nggak membedakan. Mereka nyapa terus ketemu setiap hari, nyapa gitu ya. Cuman sekedar nyapa ya, tapi kalau ngobrol gitu kadang-kadang cuman sekedarnya aja, cuman nggak ada orang yang rumpiin di sini. Tapi kalau untuk nyapa ramah gitu, mereka sangat ramah. Terus misal kita mau naik bis gitu, mau naik bis aja, itu sopirnya kita mau masuk itu bayar gitu, selalu bilang selamat pagi atau selamat siang, tergantung waktunya gitu, selalu gitu, salam, memberikan salam selalu. Terus kalau kita keluar, mereka juga bilang sampai jumpa, atau semoga harimu indah gitu, semoga harimu menyenangkan gitu, cuman pakai bahasa sini seperti itu. Jadi mereka tuh ramah-ramah, jadi nggak ke Indomaret aja dapat ucapan selamat pagi, selamat siang. Terus yang kedua itu mereka to the point, karena kalau apa yang mereka nggak suka pasti akan bilang langsung, itu mereka nggak suka. Ada yang disimpan. Kalau orang Indonesia kebanyakan, orang Jawa seperti saya kadang, oh ya nggak apa-apa ya, padahal dalam hati itu geram. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau orang sini enggak, kalau memang nggak suka tetap bilang nggak suka gitu. Termasuk negara multikultur ya, segala macam kultur itu ada, karena pendatang itu banyak di negara sini, pendatang dari berbagai negara juga, karena banyak orang-orang sini yang nikah sama orang luar, seperti orang Afrika, orang Indonesia atau Thailand macam juga banyak. Jadi warga pendatang itu banyak, mereka jadinya tuh menyambut kita itu dengan baik. Kemudian kita beralih ke masalah pekerjaan. Misalkan orang Belanda itu pekerjaannya apa aja, sama saja seperti Indonesia, pekerjaan juga macam-macam, ada tukang, ada sopir, ada pegawai kantor, pegawai bank, segala macam, pegawai pemerintahan. Cuman yang membedakan itu kan di sini sistemnya, kalau di Indonesia tukang itu kan bisa tukang perorangan. Misalkan saya bisa saya nukang di tetangga saya, nggak perlu itu ada apa PT-nya atau company-nya itu. Tapi kalau di sini enggak, di sini misalkan saya tukang harus masuk ke perusahaan yang udah punya resmi dari pemerintah, ada izin untuk buka usaha pertukangan, itu baru kita masuk ke perusahaan dulu, baru kita digaji oleh perusahaan seperti itu. Jadi nggak bisa perorangan, karena alat-alatnya juga standar untuk bekerja di sini, ada segala macamnya itu udah ada standarnya, ada izinnya juga. Jadi nggak segampang kita di Indonesia. Sama juga kalau di sini tuh buka warung, nggak segampang di Indonesia. Kita punya modal, punya gerobak, tinggal buka, nggak pakai izin bisa. Kalau di sini nggak bisa. Jadi semua usaha, semua pekerjaan harus ada izinnya seperti itu. Terus gajinya di sini berapa? Gaji di sini tergantung kerjanya, itu full time atau part time. Kalau part time itu dihitung per jam, kalau full time itu dihitung bulanan. Tapi meskipun dihitung bulanan, kerjanya juga sama aja, maksimal 8 jam, nggak lebih. Kalau lebih dari 8 jam itu termasuk lembur gitu. Nah, berapa sih gaji per jamnya yang part time? Kalau per jamnya yang part time itu sekitar 12 euro, itu yang paling rendah ya, yang
kerjanya bersih-bersih atau segala macam itu sekitar 12 sampai 13 tergantung perusahaan. Kadang ya standarnya seperti itu, sekitar 12 sampai 13 euro gitu. Itu sekitar 200.000 sampai 250.000 per jamnya itulah. Kalau yang per bulannya itu minimal kan 1.900 sekitar ya 32 jutaan, itu yang minimal, gaji minimalnya segitu. Nah, meskipun kelihatannya 32 juta per bulan, itu di sini kehidupannya juga mahal ya. Terus orang sini tuh nggak bisa bohongnya karena udah ada lampiran seperti ini yang terkadang ada pengiriman dari Kemente. Kemente adalah kantor Dukcapil atau kantor apa ya, di situ ada pengurusan segala macam di Kemente itu, misalnya mau buka usaha atau segala macam itu masuk ke Kemente tersebut. Itu sudah ada lampirannya, gajinya berapa sudah terhitung di sini, dipotong pajak berapa, dipotong asuransi berapa dari perusahaan, udah terpotong, udah masuk ke Kemente, udah lampirannya seperti ini. Terus gajinya berapa itu udah terlihat di sini. Saya nggak mau nunjukin, privasi banget, cuman ini contohnya aja seperti itu. Jadi orang sini nggak bisa bohong gajinya berapa itu sama istri, nggak bisa nipu, ya gaji saya gini, disimpan di mana, diumpetin di mana, nggak bisa. Jadi semuanya terbuka lewat surat dari Kementerian tersebut. Potongan pajak di sini itu bukan cuma untuk pemerintah, tapi untuk kita sendiri juga. Kebanyakan potong pajak itu untuk masa pensiun. Di sini meskipun kita nggak pegawai negeri, pegawai swasta biasa, pegawai apa saja itu ya kebanyakan, nggak semuanya, yang kalau yang tetap pasti ada pensiunnya, kalau yang nggak tetap kadang ada tunjangan pensiun, tunjangan libur itu ada, kadang nggak ada. Cuman kalau yang tetap itu kebanyakan ada sampai pensiun. Jadi misalkan di sini cuman pegawai biasa, pegawai tetap biasa gitu, itu udah ada pensiunnya. Jadi masa tua itu nggak khawatir, Mas. Juga asuransi itu harus orang sini, kebanyakan asuransi. Saya sendiri asuransi di sini sekitar 126 euro, sekitar 1,5 juta. Ya pokoknya segitulah, 126 euro kali 17.000, kisarannya berapa seperti itu. Nah ini contoh gaji part time, setiap jamnya itu sekitar 13,54, itu tergantung keahlian, tergantung skillnya apa juga. Jadi semakin tinggi skillnya, semakin tinggi posisi jabatannya juga semakin tinggi ya. Misalkan kalau yang orang biasa itu minimumnya 12 atau 13 euro per jam, kalau orang yang punya skill tinggi bisa sampai 30 euro per jamnya, itu tergantung skillnya seperti itu. Misalkan untuk pendatang baru, misalkan orang baru seperti saya ke sini, orang Indonesia ke sini, itu kerjanya apa? Kalau orang Indonesia ke sini itu meskipun kita punya ijazah kita mau sarjana S2 atau sarjana apalah itu, kalau ke sini nggak bisa bahasa Belanda juga nggak keterima kerja di kantor, kerjanya juga cuman di kebersihan ataupun jadi nani, jaga anak gitu. Jadi pertama ke sini itu harus bahasa dulu yang penting. Sebelum kita ke sini harus ujian dulu di Indonesia, kan ujian A1, ujian bahasa itu. Terus kalau sudah nyampe sini harus juga ada ujian A2, nanti B1 sama B2 seperti itu. Jadi misalkan punya ijazah dokter sekalipun, kalau nggak lulus B2 juga nggak bisa masuk ke kedokteran di sini, nggak bisa kerja di rumah sakit. Sama aja meskipun lulusan kedokteran, kerjanya nanti juga cleaning service gitu. Susahnya di sini di situ. Bahasanya juga lumayan, menurut saya lumayan susah. Nah seperti itu teman-teman di sini yang bisa saya informasikan. Kalau bisa menjawab rasa penasaran teman-teman di Belanda itu seperti apa, sama aja jawabannya. Dan meskipun gajinya tinggi di sini juga
kehidupannya juga mahal, kecuali kalau dikirim ke Indonesia itu juga. Terus di sini nggak makan gitu. Ya, cukup sekian. Sampai jumpa. Semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.